Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, dimanapun kalian berada. Bagaimana kabar kalian? Apakah baik? Apakah kantong kalian sedang baik? Atau di tengah gempuran kepada kepimpinan Pak Jokowi pada tahun ini, dan akhirnya dia akan turun pada bulan 8 ini. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat datang di channel PMBA Hadis Tematik 2022. Saya Ahmad Rifai di sini sebagai moderator pada acara pada pagi hari ini. Kepada teman-teman semua, saya di sini akan memperkenalkan narasumber kita yang bernama Haris Alamuan. Kami persilahkan dengan segala hormat. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Rifai sebagai moderator pada acara podcast ini. Saya di sini sebelum memulai saya ucapkan terima kasih kepada Saudari sehingga memberikan kepercayaan kepada saya untuk menjadi narasumber Anda pada acara podcast kali ini. Seperti yang Anda katakan tadi, bahwasanya podcast ini tentang hadis tematik. Podcast ini adalah acara yang sangat bergengsi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin mendengar dari saudara. Apakah Anda itu dari alumni pesantren? Betul. Baik. Nah, pas sekali pembahasan kita ini mengenai kesejahteraan sosial, yang dalam pasti Anda sudah mengerti yang sudah kita bahas waktu Anda masa-masa di pesantren. Betul? Betul. Pasti Anda mudah kan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari saya untuk saya lontarkan kepada saudara. Baik, saudari moderator. Memang saya dari alumni pesantren. Ini yang perlu saya luruskan. Bahwasanya setiap orang itu memiliki bakat dan minat masing-masing. Bukan berarti dia dari alumni pesantren dia tahu segala hal. Ini saya sebagai alumni pesantren, saya ingin bercerita. Saya ketika di kelas kampus, masuk kelas itu ketika membahas tentang pelajaran agama seperti hadis tematik, tafsir tematik, itu saya merasa selalu seperti terpojokkan gitu. Sehingga nanti kalau alumni pesantren ini tidak tahu langsung, Anda alumni pesantren, masa tidak tahu? Nah, di sini yang saya perlu luruskan. Bahwasanya kita lihat apakah dia di pesantren itu dia tidak belajar? Apakah bakat dia bukan di situ, atau minatnya tidak belajar, atau dia hanya sekolah olahraga, dia hanya minat dalam olahraga? Yang perlu saya luruskan bahwasanya bukan berarti dia alumni pesantren tahu segala hal dan harus dipojokkan apabila dia tidak tahu. Seperti itu, saudara. Nah, baik kepada saudara Aris. Ya, apakah tema kita pada pagi hari ini itu adalah kesejahteraan sosial dalam Islam, adalah perspektif Islam. Nah, saya di sini telah menyediakan beberapa hadis kesejahteraan sosial. Nah, saya ingin saudara Aris menjelaskan tentang pengertian-pengertian dari hadis di atas dengan judul yang kita cantumkan untuk pada podcast pada hari ini. Ya, terima kasih. Kemudian, yang artinya itu adalah kesejahteraan sosial adalah salah satu aspek yang penting dalam hadis ajaran Islam. Mari kita mulai dengan hadis menggarisbawahi dengan membantu sesama. Nah, di sini hadis yang pertama itu yang artinya itu diriwayatkan dari hadis riwayat Muslim. Nah, yang artinya barang siapa menghapuskan suatu kesusahan dari kesusahan dunia seorang mukmin, maka Allah akan menghapuskan suatu kesusahannya itu darinya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Baik, mengenai materi kita kesejahteraan sosial dalam hadis-hadis pilihan, dan Anda telah membacakan arti hadis yang di sini saya akan bacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabid yaumil qiyamah. Yang artinya, barang siapa yang menghapuskan satu kesusahan dari kesusahan dunia seorang mukmin, Allah akan menghapuskan satu kesusahan darinya
pada hari kiamat. Hadis surat Muslim. Nah, yang saya persiapkan untuk menjawab hadis ini, untuk acara podcast ini, yang saya ketahui bahwasanya hadis ini mengajarkan pentingnya membantu sesama dalam mengurangi penderitaan mereka dengan menghapuskan kesusahan orang lain. Kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan singkat saya mengenai hadis yang Anda cantumkan. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Aris telah menyampaikan maksud dari hadis pertama. Nah, saya ada satu hadis kedua lagi yang ingin saya sampaikan kepada Saudara Hadis. Semoga teman-teman bisa mendengarkannya. Selain membantu secara material, Islam juga mendorong untuk memberikan dukungan kepada kita sebagai manusia tentang emosional dan tentang moral-moral yang ada pada diri manusia pribadi. Nah, hadis keduanya itu yang artinya diriwayatkan dari Ahmad, yang artinya sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Muslim. Mohon Saudara Adis bisa mengartikannya kita kepada teman-teman yang ada di rumah. Baik baik Saudara Ripai, di sini Anda telah membacakan arti hadisnya. Saya akan membacakan hadisnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nasi anfa'uhum lin nasi." Yang artinya sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain. Ini hadis ini sangat populer dan sering juga dibuat sebagai kata-kata mutiara. Dalam hadis Rasulullah SAW menegaskan pentingnya memberikan manfaat kepada orang lain dengan memberikan dukungan dan bantuan kepada sama. Kita menciptakan lingkungan sosial yang saling mendukung dan berdaya. Maksudnya kita sebagai orang mukmin ini jangan cuma sebagai status gitu di KTP kita Islam, tapi ketika ada saudara kita yang mukmin, seperti contohnya di Palestina, ketika ada orang mengadakan sumbangan untuk Palestina, selagi sumbangan itu betul, mereka amanah untuk melakukan sumbangan ke Palestina. Nah, kita sebagai mukmin, kita harus membantu, kita harus bermanfaat bagi mukmin yang lain. Saudara-saudara kita mukmin di Palestina saat ini sangat memprihatinkan. Anda pasti sudah lihat di media-media sosial. Betul sekali. Walaupun secara langsung kita merasa gitu walaupun di media sosial. Nah, itu yang saya maksud, bahwasanya setiap mukmin itu bermanfaat bagi mukmin yang lain. Baik itu dia tidak bentuk uang untuk bermanfaatnya, bentuk tenaga, bentuk yang lain. Itu yang saya ketahui. Terima kasih. Berarti maksud dari hadis kedua itu saling bergotong royong, satu menolong satu sama lain. Oh baik, itu bagi teman-teman, itulah maksud dari hadis kedua yang telah disampaikan oleh saudara narasumber kita pada pagi hari ini. Nah, baik, terima kasih kepada Saudara Aris sekaligus sebagai narasumber kita pada pagi hari ini. Mungkin itulah materi dari saya lanturkan kepada Saudara Aris untuk memenuhi kebutuhan podcast kami pada pagi hari ini. Nah, mungkin itu sajalah podcast kami. Saya sebagai host atau sebagai tuan rumah Ahmad Ripai, sekaligus saya akan menutup podcast pada hari ini. Sekian, selamat pagi dan selamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.